sampai sempet kaki saya bengkak karena naik tangga 4 lantai itu di shoot. Itu di retake kalau nggak salah sekitar 40 kali. Naik tangga bolak-balik? Naik tangga bolak-balik terus. 40 kali bengkak lutut saya. Selamat datang bersama saya Ismi Melinda di Troy's Film Podcast. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang aktor senior, Om Pierre Gruno. Selamat datang Om. Halo, terima kasih sudah hadir di sama-sama. sini. Terima kasih diundang. Awal mulanya dari modeling ya Om? Atau gimana awal mulanya terjun ke dunia film? Sebenarnya awal mulanya itu bukan dari modeling. Awal mulanya itu dari film. Oh, dari film. Iya, itu waktu itu judulnya Insan Kesepian. Insan Kesepian. Produksi Agora Film Bambang Irawan almarhum. Almarhum. Nah, waktu itu saya main di sana. Tahun berapa tuh? 71. 71, kita kayaknya belum lahir ya. Senior sekali. Iya, main di sana 71, terus kontrak untuk 2 judul. Tapi saya nggak mau. Karena gara-gara di calling jam 8, di calling jam 6, dijemput jam 8, terus udah gitu baru syuting jam 3. Jadi kan saya masih bisa sekolah gitu kan. Gitu. Oh dulu masih sekolah berarti? Masih SMA. Oh masih SMA, aduh lucunya. Keren lu masih dulu. Oh iya, coba kita ketemunya dulu ya. Terus? Gitu, jadi udah akhirnya saya habis film itu udah that's it, nggak mau lagi gitu. Oh, nggak mau lagi, berarti udah satu film doang? Satu film itu akhirnya tahun 72 ditawarin jadi model. Nah terus saya bilang, oh why not? Gitu ya kan, jadi duit gratis gitu. Iya benar. Ya kan, udah. Majalah berarti ya waktu itu apa udah waktu catwalk itu gitu? catwalk. Saya di catwalk pertama. Masih ingat saya tuh show pertama saya itu di ITC. Kok ITC ya? CSW. Di itu apa di kota gedung apa tuh namanya tuh ada night club di situ saya fashion show pertama kali, sok-sok tahu. Oh, di tempat clubbing ya? Oh, sok tahu nih dengan gaya gitu. Begitu sampai depan lihat banyak orang, aduh, gue gemeter. Berarti itu ada latihan dulu apa gimana? Ada latihan dulu nggak sih? Di latihan abis ini can begitu aja. Suruh keluar ngadepin orang dulu, begitu gelap kan, night club namanya kan. Wah tapi sok jalannya ya, dan itu belum dibayar, masih ingat ya dikasih trennya safari batik. Sistem barter ya, barter ya. Sama nasi kotak kali ya. Iya, sama nasi kotak. Nah, ini juga menarik nih Om, katanya kalau pertama kali main film itu gara-gara mau nyewa motor awalnya. Oh iya. Itu gimana tuh ceritanya Om? Jadi gini, saya lagi di bengkel Harley. Terus ada orang datang, wah ini motor boleh nih dipakai. Mana orangnya, kita sewa aja. Saya dengar, apa lo bilang? Ini kayak bini gue bilangin. Kalau lo bawa dia, lo mesti bawa sama gue juga. Jadi kalau mau nyewa, sama gue juga nyewa. Dia lihat juga, boleh lo katanya. Ganteng soalnya. Boleh lo. Ayo gitu. Berangkat ke tapi Bambang Irawan. Kayak gue pernah lihat nih orang. Ya. Tau-taunya temen babe. Oh gitu. Oh emang temenan. Oke. Ayah saya. Jadi ngobrol-ngobrol. Begitu dilihat muka saya. Oke lo, kata si Bambang Irawan. Gue mau lo. Nah ini motor katanya. Nah disitulah mulai film pertama saya. Jadi pertama sebenarnya motor. Dari gara-gara motor ya? Gara-gara dari motor ya, jadi aktor. Orang bisa jadi judul film. Peran pertamanya itu apa Om waktu itu? Saya di situ jadi anak jalanan ceritanya, naik motor ngebut kemana-mana lah, pokoknya ngeganggu polisi lah gitu, ngebut motor geng-gengan, berantem apa segala gitu. Anak geng, anak Dilan zaman dulu kan? Iya, tapi ternyata perannya itu cukup banyak. Dan saya nggak tahu, pokoknya udah kelar terima duit, oke. Asik. Terus gimana latihan aktingnya waktu itu?
Emang latihan actingnya so tau. Saya bilang kalau di ini protes aja, saya nggak tahu, saya nggak pernah acting, saya bilangin. Saya ini aja. Oke. Ya udah main acting. Begitu adegan marah, nih dia nih gue demen nih kata sutradaranya. Lu kalau marah jago, lu kalau ngomong manis-manis susah. Suka ngebelibet gitu. Bakatnya udah ada. Bakat marah-marah. Bakat antagonis sih. Bakat antagonis gitu. Udah. Hasil nontonlah kita. Marah saya. Kenapa? Karena di dubbing orang ngomong gini, badan nyerem, kumis gitu kan. Tapi kamu mau kemana? Suaranya gitu. Waktu dulu tuh emang dubbing ya Om ya? Dulu dubbing, nggak bisa. Okay. Orang pertama kali main film saya pikir kayak di luar negeri gitu kan, so silent, apa musik. Ini kok berisik amat ya. Lokasi syuting tuh kok berisik, gitu kameranya. Zaman dulu kan? Zaman dulu ternyata dubbing. Oh gitu. Kita berarti yang dubbing bukan Om dong? Bukan, orang lain. Memang ditanya, dubbing bisa nggak? Nggak pernah. Oh ya udah orang lain aja gitu. Dikasih suara yang kayak begitu, Chaplin. Jadi nggak sesuai. Kalau belajar acting otodidak berarti? Otodidak. Jadi nggak ada ini kan. Ya acting aja, suruh acting aja gitu. Berani. Bokap pernah bilang, lo yang penting lo gila, lo berani aja, udah titik. Actingnya itu aja dulu. Ya udah. Jadi kayak gitu actingnya. Asal berani aja. Belaga gila. Kalian juga bisa loh jadi aktor. Asal gila. Nah Om ceritain dong, katanya pernah juga jadi stuntman. Oh, apa karena jadi preman? Jadi awal stuntman itu pernah saya lupa di judul apa itu. Apa namanya, masuk ke truk gandeng. Bensin gitu, set nyelip di sana, berdiri lagi tuh motor. Sama mereka nggak bisa. So tau nih, lah gitu ya gue bisa. Contohnya di sini ada sutradaranya, nggak ngelihat. Oke. Cobain langsung gitu. Ya udah coba aja. Berani. Gue coba tanya sama Harley-nya tuh orang itu. Val Bekel asli nggak? Asli Pak, oke. Karena kalau asli itu dia nggak bisa bengkok, kuat besinya. Udah, coba. Oke, take. Berani, udah latihan sekali, kedua kali ngerem, di sana berdiri lagi. Ya, berhasil. Minta duit kan lagi. Iya. Kagak berhasil. Udah kelar kan satu adegan itu udah kan. Iya. Oh lu bisa lu gini, lu mau nggak buat ini? Nah nanti aja gampang, dihubungin aja. Saya bilang gitu. Kasih duit langsung telepon teman. Nanti malah ngebiru. Gua ada duit nih. Langsung dapat soalnya. Masih ingat dibayar 15.000. Oh, 15.000 zaman tahun dulu berarti 71. Kayak 500.000 sekarang apa 1 juta kali ya? Nggak ngerti deh, langsung telepon orang waktu itu harga bir contoh $750. Rupiah. 11 bir. Murah banget. Oke. Berarti awalnya kayak gitu ya Om ya? Awalnya standar. Tapi ada latihan bela diri juga nggak sih Om? Punya nggak? Saya tuh dulu jujutsu. Lama jujutsu. Oh wow. Dari kecil. Terus udah gitu pernah coba Cimande. Bisa ini dong. Terus pernah nyoba nggak lama sih 3 bulan taekwondo. Taekwondo. Terus yang lama sebenarnya ditinju. Ditinju saya agak lama latihannya gitu. Makanya itu sampai sekarang kalau ngangkat besi gitu diketawain sama orang-orang. Orang-orang ngangkatnya pelan biar gede kan. Kalau saya ngangkatnya cepet. Lu mau apa aja salah gini. Lo enggak, buat mukul orang kenceng. Ya, gitu. Itu rahasianya. Makanya Om Pir awet muda. Olahraga ya kan. Tapi sekarang masih latihan tinju? Tinju enggak, kadang-kadang karena saya ada kena frozen shoulder di sini. Jadi kalau kanan suka kebentur, suka agak sakit gitu di sininya. Kayak gitu. Jadi saya angkat beban aja. Tapi teorinya tetap teori teori tinju gitu. Kayak gitu, masih terus. Wah. Soalnya kalau nggak gitu, kita masa kalah sama umur. Kan orang selalu mengatakan, wah udah tua Pak, biasa begitu. Nggak ada. Nggak ada cerita, itu bohong. Saya bilang, kemarin sama anak umur 28, angkat beban. Dia ngangkat kuat 60 kilo total. Saya ngangkat ikut juga 60 kilo.
Dia 8 kali, saya 10 kali. Ayo beda umur berapa? Wow. Jadi bukannya tua. Iya kan? Jadi bukannya tua. Jadi tergantung kita punya latihannya. Gitu. Itu aja. Iya, makanya harus tetap dilatih gitu. Tetap dilatih. Jadi usia nggak masalah ya kan? Nggak masalah. Nih, yang alasan diem aja, anak-anak muda. Ayo dong olahraga, gerak ya kan? Biar awet muda. Ini udah hasilnya Om. Om Pir. Om kan ngajar juga nih, katanya ngajar kepribadian di sekolah. Gimana sih tuh Om? Apa aja yang diajarkan? Saya ngajar modeling. Ya, saya ngajar modeling. Pria maupun wanita. Tapi lebih konsentrate saya ngajarnya di sekolah pengembangan pribadi. Jadi saya ngajar wiraga, cara berdiri, duduk, berjabat tangan, ya jalan, terus cara berpakaian yang rapi, yang gimana, yang menurut aturannya gitu, seperti gitu. Karena di kita kan asal aja orang pakaian gitu loh, yang pakaian santai dipakai buat acara malam. Akhirnya dia sendiri malu. Datang. Akhirnya nggak percaya diri di muka umum. Gitu ya. Kayak gitu. Ada yang kadang-kadang over. Ya, jadi datang ke pesta kawin. Malah yang lebih meriah dianya daripada pengantin. Oh iya, sering terjadi. Sering terjadi. Itu attitude sih, attitude juga ya. Iya, jadi memang itu yang saya ajarkan. Jadi bukan ngajarin acting, karena saya merasa bahwa kalau saya mesti ngajarin acting itu bukan porsi saya lah gitu. Porsi awal maybe, tapi untuk jangka panjang enggak. Seperti itu. Berarti tempatnya di orang lain ya kalau itu ya. Karena saya pernah diajarin sama ayah saya, dia bilangin, lu dalam hidup harus bisa semua. Nggak usah jago. Kalau mau jago 1 atau 2 bidang. Tapi semuanya lu bisa. Nah itu aja. Nah kayak gitu. Makanya Om mencoba semuanya ya? Nah saya coba semua. Jadi di sinetron, komedi, ikut komedi bisa. Ya kan? Ketoprak humor, hayo 3-4 episode keluar. Ya kan? Seperti itu. Terus jadi antagonis. Ya kan? Dicoba jadi protagonis. Orang pada bilang, lu boleh juga bisa ternyata. Gitu. Bisa semuanya. Jadi kita mesti bisa gitu. Jadi nggak usah harus yang spesial gitu. Bisa terpaku satu bidang aja. Satu gitu. Pada acting aja jangan. Bisa semuanya. Tapi kalau yang kayak sekolah kepribadian gitu, Om ada khusus juga kuliah sendiri atau apa? Maksudnya dapetin ilmu itu sehingga bisa mengajarkan teman-teman semuanya? Enggak, saya semuanya otodidak. Oh wow. Semua otodidak, cuman saya itu seperti mesin fotokopi. Jadi saya mau acting ini orang kayak begini. Saya nonton filmnya dia. Oh dia caranya begini. Oh, oke. Saya rubah acting saya samain sama dia gitu kurang lebih. Karena I just like him gitu. Seperti itu. Nah jadi saya mau coba gitu. Nah saya tergolong mesin fotokopi. Sama saya main golf juga gitu. Tanya pelatihnya mana? Nggak pernah ada pelatih. Gitu, asal aja. Makanya dia masuk ke driving range. Tanya Mas Ana, yang jago siapa mukul? Si bapak itu tuh. Samperin, saya diliatin aja saya. Oh begini cara dia mukul. Saya latih. Kayak gitu. Hebat ya, jadi, bisa saya gitu. bilang kayak mesin fotokopi. Iya. Karena kan kalau orang kan harus ada latihannya dulu gitu kan. Kalau ini kayak langsung ngeliat, langsung bisa jadi gitu. Iya. Wah luar biasa, keren sih. Nah ilmu kepribadian sharing dong, kasih contoh cara duduk dan minum kopi. Nah, contohnya misalnya ini ada pilihan. Kalau kita duduk dalam teori itu basicnya dari berdiri. Ya dari berdiri dulu. Dari berdiri. Nah, karena kayak misalnya ini kamera kalau ngangkat ikut nggak? Angkat. Bisa. Nah, dia bisa ngikut. Berdiri yaitu rentangkan kaki selebar bahu. Ya, nah terus kita mau duduk. Ya kan? Berdiri tegak, mau duduk. Tangan di depan pangkuan, di depan paha, tempelkan betis ke kursi. Langsung duduk. Pandangan ke depan. Nah, ini cara duduk pria. Oh, bukan buat saya berarti. Saya udah mengikuti, mohon maaf ya kan. Kalau perempuan kayak begini juga, saya yang pasti duduk depan. Kalau wanita begini. Kalau wanita
salah satu kaki di depan, boleh kiri, boleh kanan. Nah, kayak begini. Nah, posisi tangan boleh di samping, boleh ini, ya. Tapi jangan gini, ntar serius ya. Iya. Ini. Nah, kalau mau duduk sama, tempelkan betis ke kursi, duduk di ujungnya, pegang dasar kursi, mundur. Oh, cantik ya. Saya menjadi cantik. Kan orang suka duduk gratis loh ini. Begini kan. Nah, bener. dengan duduk begini, kalau pakai rok panjang, kan tinggal dimundurin aja tuh. Iya juga ya. Jadi kan ketarik lagi. Iya, biasa kan gini. Iya. Ya, nah, itu hanya untuk rok yang clock. Clock tuh maksudnya Clock, yang rok yang lebar. Oh, yang lebar. Ya, jadi kalau kita duduk atau ringan, nah dia ngembul gini kan, nah itu baru boleh di gini kan. Seperti itu. Gratis loh ini. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Oke, ngopi dulu. Ngopinya gini nggak pakai cangkir. Nah, salah nih ya kan, dimarahin. Oh gitu, pinter lu. Nah, selama terjun di dunia acting, paling banyak peran protagonis atau antagonis? Saya paling banyak antagonis. Karena katanya muka lu serem. Gue bilang anak baik-baik kayak begini dibilang serem. Di deret juga serem. Nah kayak itu, jadi ya sudahlah, pokoknya yang penting ada fulusnya gitu. Iya. Nah itu kalau misalkan pertimbangannya, kalau misalkan ngambil peran dari sebuah proyek misalkan atau film apa gitu, itu pertimbangannya apa Om? Saya pertama kali yang saya lihat, saya tanya judulnya apa. Oke. Apakah dari novel atau bukan? Ngaruh ya Om ya? Kalau dari novel dibikin sinetron, udah pasti nggak bakal lama. Karena orang udah baca bukunya kan. Jadi dia tahu jalan ceritanya kemana. Ini kalau dibelok-belokin, banyak orang yang, kok jadi begini gitu. Dan ternyata 2 kali nggak berhasil. Paling lama 27 episode. Jadi itu. Kedua, saya tanya pemainnya. Kenapa? Sama siapa nih satu frame saya? Oh masih A, si B. Gitu. Ternyata ada orang yang saya pernah dan sangat tidak menyenangkan. Saya bilang oke, saya nggak mau. Ngaruh ya Om? Pengaruh. Emang ada pengalaman apa Om? Oh udah. Nggak boleh ya? Biasa telat datang oke. Gitu, ya, banyak ya Om yang begitu ya. Iya. Kalau telat 1-2 jam cincai lah ya, namanya Jakarta ya kan. Tapi kalau telat 4-5 jam, kayaknya saya tahu. Kayaknya saya tahu. Mas Jepri siapa coba disebut? Pengalaman Om. Soalnya mempengaruhi budget Om. Kalau kita enggak kan zaman dulu. Zaman dulu itu kan weekly kan filmnya. Ya sinetron kita weekly. Jadi saya tuh sehari bisa main di 4 judul. Dari sini pindah ke sini, gitu kan. Jadi kalau telat di sini ya mulur semua gitu loh. Kalau sekarang kan stripping, udah satu udah nggak bisa kemana-mana. Gitu. Ya sudahlah gitu ya kan. Tapi kan dulu kan weekly kita. Yang satu buat di judul ini, satu di judul ini, tayang jam sekian di TV swasta ini gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau udah satu collab ya domino, collab semua. Semua iya mempengaruhi ke semuanya. Makanya jadi kesel, nggak mau. Baru ya terakhir tanya, honor? Oke. Iya honor pasti kan masuk ya. Menariknya nih berperan sebagai antagonis itu apa? Selama ini sebenarnya dibilang seneng atau enggak di peran antagonis, sebenarnya kadang-kadang tergantung mood kita. Lebih sulit juga nggak sih Om? Lebih sulit. Ya kan? Lebih sulit dari protagonis. Iya. Kenapa momennya kita mesti angkat, dan itu semua dari suara, dari ekspresi mata, wajah, semuanya kita gerakan tangan itu semua benar-benar kita mesti bisa marah gitu. Iya. Ya kan? Makanya itu kadang-kadang kalau kita udah adegan seset marah, bisa diulang. Saya minta break dulu sekitar 5-10 menit. Capek. Karena tangan saya gemeter. Ya, jadi keluar benar-benar marahnya gitu. Jadi cooling down dulu, baru bisa mulai lagi gitu. Kayak gitu. Itu yang paling sulitnya. Ya, itu di situ yang antagonis yang beratnya di kita. Dan kadang-kadang diambil di tengahnya. Jadi kita udah mesti marah kan, udah mesti balik muka terus marah. Ya udah mau nggak mau, karena kita nundukinnya kepala ke bawah gitu, kita tekan, kita ngeden sampai
muka jadi merah gitu. Ya siap acting, buat langsung di sini udah merah, udah marah gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Kalau kita bikin kalau protagonis mah gampang. Nangis aja gitu, sedih. Nah, kalau saya adegan nangis, enggak ya? Pernah saya sekali. Kenapa tuh? Terus saya bilang sama sutradaranya, ini dialognya nggak bagus. Gue ganti pakai dialog gue, boleh nggak? Karena kalau pakai dialog lu, gue nggak bisa nangis. Karena gue nangis cuman karena dialog, bukan karena dibikin nangis. Nggak bisa, saya bilang. Atur biar, udah saya yang bikin panjang memang, tapi nggak lari dari benang merahnya tetap gitu. Nah baru keluar air mata gitu. Jangan sekali ya saya bilangin, jangan diulang. Kedua kali nggak bisa nangis. Kalau udah nangis tuh seger langsung. Nggak bisa lagi. Karena gitu. udah keluar. Iya udah keluar umut-umut. Umut-umutnya, Itu di film apa, Om? Di sinetron. Oh sinetron. Ya rata-rata sinetron lah yang lebih ini. Tapi kalau di film saya adegan nangis belum pernah. Antagonis terus. Karakter yang paling susah diperanin waktu Ompir meranin di film apa tuh? Kalau gitu. Menurut Ompir kayaknya ini agak yang sulit. Pertama kali susah itu saya main di Cinta Dalam Misteri. Tahun berapa tuh? Itu tahun 97-98 kali. Itu produksinya production house-nya siapa? Production house-nya saya lupa tuh. Kok benar jadi lupa ya? Kenapa tuh Om sampai susah? Karena di situ saya peran utama. Iya. Begitu adegannya itu saya dari mulai adegan bapak kakak yang baik, jadi pemarah, jadi antagonis. Ya. Oh switch karakternya. Switch terus karakternya. Terus jadi apa namanya mengidolakan ilmu hitam. Oke. Di situ. Akhirnya saya kayak kesurupan. Jadi ilmu hitamnya merajai, menguasai diri saya gitu. Jadi di situ aktingnya saya tuh berubah. Itu kalau nggak salah 27 episode waktu itu. Oh, waktu itu sinetron juga berarti? Sinetron. Oke. Cinta Dalam Misteri. Cinta Dalam Misteri. Itu benar-benar capek banget. Tapi itu benar-benar berkesan. Dan gitu enaknya di sana kameramennya tinggal ngomong, lu mau kemana gue ikutin. Lu mau acting ke sana gue ikutin. Dia bilang lu gak usah takut. Udah enak. Jadi kita benar-benar karakter acting bisa keluar gitu segala macam. Benar-benar. Kalau sekarang kan gini, lu nggak bisa lewat sini ya karena di sini jadi buat adegan rumah udah ini. ada batasannya. Sekarang udah ada jadi batasannya. Kita ngontrol jadi udah keganggu gitu. Kalau itu kemarin itu syutingnya benar-benar full gitu. Tapi kalau zaman dulu sama zaman sekarang, kalau zaman dulu itu sama juga nggak sih Om, kayak sekarang ini kan kalau sinetron ya, kita ngomongin sinetron itu untuk apa namanya pembuatan skenario tuh kayak langsung jadi gitu. Terus habis itu langsung acting. Hari itu juga gitu kayak benar. Kalau dulu tuh udah dibuat dulu apa gimana? Udah tergantung dari pembuat ceritanya. Ternyata kadang-kadang TV swastanya ikut campur gitu kan. Iya. Ya toh TV swastanya ikut campur kayak gimana gitu. Nah, jadi itu yang kadang-kadang bikin apa nama ngeganggu. Jadi skrip udah kelar. Robah. Dirobah gitu ya kan. Nah, terus akhirnya habis dirobah kita nungguin. Akhirnya kita pernah syuting gitu. Jam 1 baru datang skripnya. Iya. Itu zaman dulu apa sekarang? Dari zaman dulu udah ada. Oh, zaman dulu memang begitu juga. Oke. Cuman maksudnya dulu itu sekitar lebih ke tahun 2000-an lah gitu. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Berarti sekarang lah ya. Sekarang lah yang lebih 2000. ini ya. Kalau sekarang kan tambah parah, maksudnya kayak langsung jadi terus langsung tag gitu. Kan kebanyakan ya saya diwanti-wanti. Ada adegan satu. Om Pierre jadi sini jadi mafia ya. Oke. Udah dong. Episode 1, 2, 3 sampai episode 7. Kok episode 8 gue berubah jadi nangis ya? Mafia. Mafia apa ini? Masa gini-gini? Ya udah, ternyata ganti scriptwriter-nya. Oh. Waduh, jadi ini gimana nih? Gue sih ini menghilangin. Jadi pelan-pelan berubah. Benar kita udah terprogram jadi mafia. Jadi karakternya udah cara ngomong, cara mandang. Waduh itu susah banget ngerubahnya. Iya. Ngerubahnya susah banget gitu. Dari sifat yang mafia ke yang bapak-bapak yang nangis, yang sudah pasrah, nggak bisa apa-apa gitu.
Karena gitu. udah terbentuk ya Om. Iya, awalnya. Terus udah harus terbentuk. membentuk Jadi ya lagi. udah gitu loh. Kalau Dan- paling lama sinetron berapa lama Om? Apa saya lupa judulnya, ada tuh sekitar 90-an episode. 90 episode. Kalau sekarang bisa Sekarang udah bisa tahunan, ribuan. ribuan sampai tahunan kan. Oh. Ada yang bisa itu berjalan udah mau ke 3 tahun. Makanya kaya. Nah, Nih, kadang seorang aktor yang susah lepas dari, ada juga nih aktor yang kadang susah dari perannya. Misalkan kayak udah meranin sebuah karakter A, akhirnya dia untuk keluar dari karakter itu kan harus ada mungkin kayak sekolah kepribadian ataupun harus sebenarnya sih enggak juga ya. Nah, kalau menurut kamu gimana? Saya kalau di sinetron itu saya masih bisa bercanda. Tapi ya siap acting. Terus jadi galak. Di sini bercanda. Hai di sini jadi itu. Bisa. Cuman kadang-kadang kalau udah keseringan ngelupainnya paling gampang kalau saya mah. Apa tuh? Teleponin temen, ngajak ke bar, minum, mabuk, party. Party menghilangkan semuanya. Yes. Besok, oke. Jadi lagi. Hampir. Oh gitu ya caranya. Iya. Kalau film pun gitu kan? Maksudnya treatmentnya sama? Sama. Di film juga saya begitu. Apalagi yang role-nya agak berat, lama. Pokoknya at least kalau udah sampai di atas 15-in ke atas sudah saya udah terpengaruh itu. Sifatnya udah pengaruh gitu. Ini salah satunya itu ya. Manggil teman ya. Manggil teman. Dan party. Ini bagus. Nah sekarang kan juga banyak banget aktor-aktor yang baru-baru dari Gen Z. Gimana Om cara berbaur sama mereka? Saya sudah berapa kali sinetron dengan pemain-pemain baru, nggak laki, nggak perempuan gitu. Buat saya mereka oke-oke aja. Atau mungkin saya dapat yang baik, nggak tahu gitu. Ya kan? Karena Om jiwanya muda. Karena saya kan suka bercanda. Iya. Jadi saya nggak mau bikin serius. Karena saya juga nggak mau sampai antara dia dan saya ada kecanggungan. Oh ini lebih tua, kita hormatin. Akhirnya dia sendiri aktingnya nggak bebas. Saya mau dia oke gitu. Saya mau acting is acting. Apalagi kalau adegan satu frame. Nah, saya selalu ngajak dia, ya latihan yuk. Gini-gini. Soalnya di sini gue rencana mau robah gitu. Nah, supaya dia tahu, supaya dia juga jangan kaget gitu. Gitu. Jadi saya ini, dan mereka rata-rata acceptable semuanya. Nggak ada yang macem-macem. Atau mungkin Om juga ngikut ke mereka jadi anak-anak Gen Z gitu. Sosial media. Ya, kadang-kadang saya ngikutin mereka gitu kan, ngaco nggak boleh kemana itu. Kadang-kadang mereka suka ikutin saya, jadi duduk ngobrol, minta nasihat tentang kehidupan, tentang whatever lah gitu. Atau diajak party bareng. Ajak party bareng. Ajak party bareng. Siapa yang minum ya? Iya, let's go. Nah, kalau kita pengen belajar acting yang baik, paling enak itu kita mulai dari mana, Om? Sebenarnya ya kalau menurut saya, yang setelah saya ngalamin, satu kita mesti ice breaking dulu. Yes. Antara kita dengan suasana di lokasi syuting. Kita kenalan dengan mereka, get close dulu. Nah, yang kedua, waktu kita mau acting, itu kita jadi diri kita sendiri. Satu, terus kedua, yaitu saya bilang crazy. Asal gila aja, gitu. Ya, betul gitu. Gila. Karena kalau acting yang paling susah, itu menjadi orang lain. Yes. Yang jadi diri kita kan paling gampang. Kalau Anda marah gimana? Ya kan? Gue marah nih. Ya udah itu pakai gitu. Ya kan? Tapi kalau jadi orang lain, dia marahnya kayak gini. Tar dulu. Misalnya. Ya kan? Kita susah. Dalam tempo sedetik itu kita bisa berubah, nggak bakal bisa. Kita butuh latihan. Gitu. Jadi yang paling bagus adalah be yourself and get crazy. That's it. Oh, catat yang menjadi aktor. Nah, Om kan udah berkarir puluhan tahun. Ada tips nggak Om buat aktor yang baru terjun nih? Atau kalian semua mau terjun? Gimana caranya menjaga karir biar bisa sepanjang Om Pierre? Iya, yang satu supaya dia sering dipakai, yaitu concentrate, focus actingnya. Itu yang pertama. Kedua, behave and attitude. Di lapangan itu kalau Anda baru
kadang-kadang main baru, terus langsung mendapat peran utama, terus suka lupa. Aduh. Lupa tentang dia itu baru sebenarnya. Iya. Atau merasa dia anak emas kan. Nah itu behave and attitude-nya dijaga. Karena kalau behave and attitude, karena orang film itu mulutnya lebih jahat daripada orang normal. Iya sih. Ngerti nggak? Itu dari ngomong sedikit, brrrr, nyampe di mana-mana. Bumbunya banyak. Udah gitu tambah bumbu, tambah ini. Kayak gitu. Iya. Yang dikasih serenceng gitu, yang begitu sampai di ujung 20 renceng. Nah, kayak gitu. Ya, jadi behave and attitude. Karena kru sendiri apa-apa dia bisa ngomong yang kadang-kadang kalau dia senang sama kita, dia ngomong baik. Begitu dia nggak senang sama kita, dia ngomong jelek. Iya. Gitu. Jadi it's happen. Jadi behave and attitude itu yang paling penting. Oke. Jangan star syndrome ya, jangan star syndrome yang lagi di atas. Kalau film favorit sepanjang masa Om apa? Favorit sepanjang masa itu emang favorit banget gitu film ini. Yang capek, menyebalkan, tapi hasilnya bagus sekali, yaitu The Raid. Itu sih memang keren. Menyebalkan. Terus yang menyebalkannya gimana Om? Menyebalkannya karena pertama kali dalam sejarah saya syuting itu 4 bulan. Lama ya, katanya shotnya lama banget ya Om. Ternyata mereka masih 5 bulan. Oh iya. Mereka masih 5 bulan. Karena saya berhenti karena kontrak saya habis. Padahal masih ada beberapa scene. Mereka kayaknya nggak mau nggak mau perpanjang kontrak. Jadi dia pikir dia bisa hilangin saya gitu aja gitu. Anyway, ya udah saya berhenti. Jadi itu 4 bulan. 4 bulan. Dan itu capek banget. Dan yang lebih capek lagi di calling, tentunya nggak di take. Oh sering juga. Ada juga. Ada juga di calling nggak di take. Dan itu sudah ketahuannya nggak di take. Di callingnya di jam 8 malam. Nggak di take itu jam 3 pagi baru gue nanya. Gue kan di syuting nih. Karena keseruan ngobrol kan. Iya. Jadi baru nanya. Sutradara bilang nanti ini. Sutradara saya tanya. Gareth ini gimana? No, nggak ada. Oh my God. Kenapa bisa miss gitu? Jadi Astradanya yang ngaturnya nggak benar. Oh my God. Waduh. Waktu itu syutingnya lagi di mana? Maksudnya di Jakarta apa di luar? Lagi di Jakarta. Cuman kan tetap aja itu ya, kan semua lokasinya tuh yang jauh-jauh di di Pamulang itu kan lapangan tenis sama badminton itu dibikin studio gitu kayak gitu. Jadi memang ya kita tahu udah capek kamera begini muternya ya kita nunggu aja gitu. Kok udah jam 3 apa lagi ya? Nggak di tag. Itu kalau syuting shotnya juga katanya banyak banget ya Om. Banyak banget. Itu sampai sempet kaki saya bengkak. Karena naik tangga 4 lantai itu di shoot itu di retake kalau nggak salah sekitar 40 kali. Naik tangga bolak-balik. Naik tangga bolak-balik terus 40 kali bengkak lutut saya. Memang lutut saya ada bermasalah. Yang kanan bengkak. Terus akhirnya gimana Om? Diulang lagi pas hari berikutnya? Udah dihitung lagi, udah ganti setnya lewat sini. Diambil hanya beberapa kaki aja gitu. Aduh. Tapi kan kita udah sempet kena. Adegan ketembak. Ya kebetulan bukan saya, teman. Dia udah capek. Dia bilang gini. Itu 2 hari. Dia ketembak adegannya 2 hari. Satu hari pertama itu 8 kali. Ulang, meledak. Sampai rompinya hancur. Oh my God. Rompinya hancur. Jadi diulang besok pakai lagi rompi. Dapat 3 kali shot. Baru benar. Memang hasilnya sih bagus. Makanya saya bilang itu nyebelin, capein, tapi lihat hasilnya oke banget. Emang film sepanjang masa. Iya. Keren hasilnya juga. Nggak gampang. Daripada yang sekarang bikin cuma seminggu habis itu udah habis. Iya, ya kan? Nggak ada momennya. Udah. Saya pernah dulu main film, saya ceritanya bagus nih, oke. Gas ya? Deal, set, oke, itu berangkat. Ditawar film lain, nggak mau, gue mau ini. Begitu nonton saya nangis. Filmnya burem. Kenapa bisa burem?
Mungkin ya kamera kontrolnya, lensanya nggak bener. Oh my Masih inget tuh sama siapa tuh saya syuting? Apa judulnya lupa tuh? Lupa lagi. Udah lupa, sakit hati gitu karena saya udah nolak berapa judul gitu untuk di sana. Sampai tinggal tidur di hutan apa segala. Saya ladenin gitu. Filmnya hancur. Nangis saya di bioskop begitu nonton. Saya ngeliat gini, ini mata saya nggak benar apa? Nggak jelas gitu, gambar kayak buram. Iya. Gila, saya salahin kameramen sama sutradara. Ngaruh ya, berarti dari situ, kalau kameramen ini nggak mau nggak mau ikut. Totalnya kameramennya, jadi kameramen di rate. Oh iya. Lu yang di ini ya gini. Lu jangan buram lu ya, gua nggak mau. Oh nggak tanya kenapa waktu itu kok bisa buram? Dia salahin ini sutradara. Sutradaranya. Kenapa jadi sutradaranya? Itu kan pakai 16 mili, 16 mili diimbus ke 35 kan. Jadi I don't know. Mungkin buat mereka mungkin kurang gede kali. Ya itu tuh ngaruh banget kan. Ngaruh banget. Buram filmnya. Gue nangis nontonnya. Karena udah sama Tora Sudiro sama siapa itu. Bener bagus ya. Sebenarnya ceritanya bagus. Kayak ini yang petualangan adventure si ini nih siapa? Robert Redford apa siapa tuh namanya tuh. Bagus banget filmnya ceritanya. Apa tuh? Film. Itu film pertama kali yang budgetingnya gede begitu. Bukan animasi. Enggak, jadi pure. Jadi kayak batu-batu yang gelinding dari atas ke bawah itu dibikin satu studio. Buat adegan itu aja habis katanya 700 juta. Bayangin aja. Oh ini apa namanya? Aduh. Kayak Indiana Jones ceritanya. Aduh. Bagus sebenarnya, cuman hasilnya buram. Itu juga cuma seminggu ya. Apa di bioskop? Di bioskop cuma seminggu. Ekspedisi Madewa, yes, that's it. Ekspedisi Madewa. Cuma seminggu. Seminggu, masa? Nggak balik modal dong ya Om? I don't think so. Iya. Gue yang abis nonton pada belekan semua gitu. Kirain sedih karena ceritanya bagus gitu ya. Ini karena buram. Oke, itu kan nangis dulu dong. Ternyata buram. Oke, itu kan ngomongin tentang film. Kalau aktor Om, aktor sepanjang masa, maksudnya dari luar ataupun Om yang aktor sepanjang masa itu yang saya bilang tadi tuh, saya senang sekali lihat Sean Connery. Karena dia tuh suka-suka dia gitu, ngomong agak kalem, tapi alisnya gini. Tapi dia ngomong kalem gitu. Jadi kadang-kadang memang suka-suka dia aja gitu kayaknya. Menciptakan. Jadi kan mungkin kalau buat sutradara Indonesia, kok tampang lu begitu kayak mau marah gitu ya kan? Taunya enggak juga, tapi ngomong kalem dia. Gitu ya, jadi dia punya karakter itu enak aja gitu. Dari mulai James Bond kan dia mainnya juga kelihatan kan begitu. Keren sih. Iya. Tapi agak mirip sih sama Om Pir. Jenggotnya aja. Perbedaan paling besar dalam proses pembuatan film dan sinetron FTV itu apa Om? Apa sama aja? Proses pembuatannya mungkin kalau sinetron lebih sederhana ya. Contoh misalnya kayak waktu saya adegan fighting, mereka tidak mempreparekan body protection, terus kan matrasnya apanya, seperti kita di web series sama di film. Kalau di sana mereka semua udah siap body protection apa. Kalau di sinetron nggak, jatuh aja gini. Sekarang mikir, ini apa? Matras apa? Ini kan styrofoam. Ya ini di sini aja jatuhnya. Nah, ya ampun. Beliau udah bilang no problem, included lah ya, included stand in. Lihat styrofoamnya segini. Terus perasaan waktu itu berat masih 95 langsung. Jempol ya. Kayak gitu. Jadi di sinetron memang nggak suka dadakan aja kan, karena hari ini skripnya keluar besok syuting gitu. Jadi nggak semuanya mereka siapkan. Jadi kalau perbedaannya di film itu mereka lebih prepare, lebih detail. Detail. Lebih detail.
prepare-nya juga mungkin lebih banyak ya Om ya. Iya. Dan Preparasinya. kita actingnya juga nggak bisa bercanda ya, karena kita lihat, mau lihat dong, kasih lihat. Kita masih bisa bilang, lu puas nggak? Kita bilang sutradara. Gue bilang, gue kurang puas di sininya. Boleh gue tambah nggak? Ayo kita robah. Gitu. Kalau sinetron gini, lihat dong. Gue mau robah nih nggak bagus. Alah, ditonton ya sebentaran katanya. Iya. Ya udah. Gitu ya. Pertama dari layar lebar ke sinetron kan. Kok gitu sih? Kan buat dia juga gitu loh. Iya, benar. Tapi lama-lama biasa. Ya, biar gue salah sini. Udah kan. Jadi ngikut ya. Jadi ngikut akhirnya. Itu ya perbedaannya ya sinetronnya. Perbedaan antara film itu. Kalau di film ya memang itu lebih serius. Di web series juga lebih serius gitu. Kalau misalnya hampir Kameranya sama film juga ya. Mereka ada yang masih waktu saya di Mendua itu kameranya kamera film. Dia pakai. Iya, series. Kamera film. Oh. Peran yang belum pernah didapetin tapi pengen banget Om mainin. Peran apa Om? Dua sih, saya jadi tentara. Belum pernah malah. Belum pernah. Jadi jahatnya terus. Jadi polisi kan. Iya. Tentara sama jadi dokter. Pengen jadi dokter. Iya kayak lucu kali ya gitu, dokter tua gitu kayaknya. Orang mah cita-cita ya ini pengen jadi dokter pas jadi meranin. dokter profesor gitu kan. Iya, kan kalau profesor kan ngomongnya suka dia. iya sebenarnya. Iya kan? Semua bener kalau menurut Sakit profesor. apa lu? Iya kan gitu. Iya. Ya kalau dokter, bapak sakit apa Pak? Kalau profesor, sakit apa? Oh. Sana. Ya kan? Iya. Profesor kan gitu kalau ngomong. Dan orang percaya semua. Oke, pengen jadi profesor tuh, catat ya semuanya Om ya. Next ya Om. Tertarik untuk berada di balik layar nggak Om? Kayak misalkan jadi produser, sutradara, atau jadi kameramen biar nggak blur gitu. Tapi saya rasa mungkin kalau belakang layar, kalau jadi produser, kita bicara modal. Ya toh kalau saya rasa mungkin udah boleh. Mungkin ya sutradara paling. Karena apa namanya teori-teori kamera angle apa lebih tahu lah, udah cukup tahu kayak gitu. Jalan cerita juga udah tahu. Dan pasti problemnya satu, nggak punya anak buah. Gitu kan di kita rata sutradara punya tim. Iya, sudah ada timnya. Ya, gitu. Nah, saya itu belum punya tim, makanya itu mau jadi sutradara juga. Who are you katanya gitu. Kalau jadi sutradara pengen cerita apa tuh Om kalau bikin filmnya? Pertama cari yang simple dulu ya. Kalau film itu simple dulu. Jangan terlalu horor yang menyeramkan. Pengen horor berarti? Bukan juga drama, tapi lebih ada thrillernya. Kayak gitu. Jadi what's wrong gitu. Dari drama itu. Kayak gitu. Bukan yang mistis-mistisnya sekarang saya lagi dibikin horor gitu. Kalau mistis-mistis kan gitu bukannya ini. Apa kita udah mampu gitu untuk artnya? Ngerti ya? Kan kadang-kadang gitu dibikin orang-orangnya kayak ini nggak serem. Iya kan? Make up-nya. Jadi ya sayang aja. Jadi kita mesti track pakai kamera kan sudah kelebatan, supaya kelihatan serem. Yes. Gitu. Thriller ya. Oke sih. Semoga next ya. Sutradara Om Fir. Oke nih Om. Ini harus dijawab nih. Kapan terakhir beli tiket nonton di bioskop tanpa premier film Indonesia? Wah, film Indonesia ya. Jangan belum luar Om. Yang terakhir-terakhir sih yang udah pasti sebelum Krismon. Sebelum Krismon zaman COVID. Sebelum COVID. Oh ada berarti emang pengen film. Pengen nonton film itu. Waktu itu nonton apa ya? Beli sendiri kan Om apa? Beli sendiri. Beli sendiri oke. Nggak premier. Oh, bukan. Beli sendiri pengen tahu penasaran. Yang udah lama banget yang saya masih ingat tuh. Apa tuh? Biola Tak Berdawai. Gila itu tahun 90-an ya. Oh 90-an. 90-an. Udah lama banget Om. Itu yang nonton sendiri karena itu temen saya yang nyutradarain yang bikin ceritanya bagus banget. Tapi aneh kata kok nggak laku film itu. Festival. Film festival itu. Festival dia hebat. Tapi di bioskop nggak laku. Tapi begitu saya nonton keren.
first Indonesian movie yang unik. Uniknya? Ya, jadi ada kelas gitu. Jadi bukan murahan ngomongnya juga. Sama aja kayak you nonton film Mandarin. Sama you nonton film Jepang. Film Mandarin kan langsung bilang film kampung. Karena bahasanya kan. Ya, gitu. Kalau Jepang kan masih ada bassnya, ada ininya. Yang ketawa loh. Kayak begitu. Gitu. Nah ini di sini cara ngomongnya juga lebih kelas gitu. Jadi aneh. Tapi dengar-dengar gak laku itu film. Oh, kenapa ya kayak Indonesia gitu. Seperti itu ya? Berarti itu dari dulu berarti. Itu penonton Indonesia memang agak susah. Gak nyampe, sukanya horor-horor, ditakut-takutin, jump scare gitu. Dibohong-bohongin. Iya. Dibohong-bohongin, jump scare ya Om ya. Iya kan, pakai hantu-hantuan. Padahal trik kamera. Boleh nggak spill Om, sekarang lagi project apa? Lagi sibuknya? Sekarang lagi persiapan untuk syuting Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel itu Heartbreak cerita Hotel. Cerita tentang? Cerita ini kayaknya drama kayaknya drama trilogi. Wow. Ini film bagus banget, berat gitu, karena ada berkaitan dengan film-film yang lain. Jadi ini jadi ada satunya pecah gitu. Jadi it's a unique gitu filmnya. Oh wow. Seperti itu. Saudaranya siapa Om? Sutradaranya saya lupa yang ini. Yang di film ini saya lupa, Alex apa siapa gitu namanya. Berarti ini syutingnya bulan ini kah atau bulan depan? Bulan ini, tanggal 9 for sure. Oh wow. Karena udah mundur dari Desember mundur tanggal 4 mundur lagi. Gitu. Yang sama Jeffrey juga mundur kayaknya. Dia juga pengen mundur nih. Semoga ini nggak mundur lagi Om ya. Alhamdulillah. Amin. Semoga sukses dan dilancarkan nanti filmnya. Kita tunggu ya hasil karyanya. Oke. Nah jika ingin berterima kasih nih Om, sama siapa Om? Kalau saya ingin berterima kasih, udah sejauh ini. Karena sama ayah saya ya, karena dia banyak sekali kasih saya masukan, contoh ya seperti how you act, ya lu gitu, banyak sekali yang dia berikan masukan pada saya, cuman dengan gayanya dia, ya toh yang agak preman seperti itu, tapi saya berterima kasih sama dia untuk sampai saya itu jadi kayak begini. Di dunia film atau sebagai manusia lah, kita bisa survive with a lots of friends kayak gitu, seperti itu. Wow. Om, terima kasih banyak sudah hadir ke sini dan semoga karyanya makin sukses. Amin. Dilancarkan syuting ke depannya. Yes. Kita tunggu karya-karyanya, ya. Juga di sini biar lebih maju. Amin. Mohon dukungannya Om untuk yes. Terima kasih Om sudah datang. Sama-sama. Sukses selalu dan sukses untuk perfilm Indonesia. Troy's Film Podcast. Bye bye. Om terima kasih banyak Om. Sama-sama.